Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah estimasi biaya untuk satu semesternya akan dibahas mengenai tentang estimasi atau perencanaan biaya terhadap suatu proyek atau pekerjaan, di mana pada akhirnya nanti atau di akhir perkuliahan diharapkan mampu menyusun suatu rencana anggaran biaya lengkap dengan perhitungan volume pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaannya. Jadi untuk pertemuan pertama ini akan dibahas mengenai jenis-jenis estimasi biaya. Menurut Suharto tahun 97, estimasi biaya atau perkiraan biaya merupakan seni memperkirakan atau the art of approximating kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Secara umum, estimasi biaya dibagi menjadi dua, yaitu konseptual dan detail. Estimasi biaya konseptual ini yaitu estimasi biaya berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun, atau disebut juga perkiraan biaya pendahuluan. Nah, jadi untuk detail ini merupakan langkah lebih lanjut dari estimasi biaya konseptual ini. Agar untuk perencanaan estimasi biaya ini dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik dan akurat. Untuk unsur kualitas estimasi biaya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tersedianya data dan informasi, teknik atau metode yang digunakan, kecakapan dan pengalaman estimator, dan tujuan pemakaian perkiraan biaya. Secara umum, jenis estimasi biaya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu estimasi untuk perencanaan konseptual, di mana pada tahap ini hanya berdasarkan pada informasi atau parameter general atau umum seperti kurang konstruksi, mutu konstruksi, serta kegunaan bangunannya. Dan jadi pada estimasi tahap konseptual ini ya, disusun oleh owner dan menyediakan skop dokumennya berfungsi sebagai basis di mana estimasi tersebut dijalankan. Jadi owner membuat suatu konsep perencanaan biaya di mana nanti konsep itu dijadikan sebagai patokan untuk dihitung oleh konsultan perencana agar pada akhirnya dapat menetapkan rencana anggaran biaya bangunan. Nah, biasa ekspektasi akurasinya ini kurang lebih 15-20% pada tahap estimasi untuk perencanaan konseptual ini. Kemudian yang kedua yaitu estimasi untuk studi kelayakan. Nah, jika lingkup proyeknya ini sudah jelas atau desain pendahuluannya sudah jelas, maka dilakukan estimasi untuk studi kelayakannya. Jadi di mana pada tujuannya ini nanti didapatkan apakah bangunan tersebut atau proyek tersebut layak untuk dijalankan atau dibangun. Jadi untuk item-item utama yang dibutuhkan yaitu dapat cari biaya dan menjadi input estimasi dengan identifikasi lingkup proyek yang lebih baik tersebut. Ekspektasi akurasinya meningkat menjadi 10% hingga 15%. Kemudian yang ketiga itu estimasi untuk engineering dan desain. Nah, jadi berdasarkan pada dokumen desain level skematik, kebutuhan utama proyek dapat diukur secara kuantitatif dan tipe konstruksi dapat ditentukan. Contohnya kuantitas baja dalam ton, superstruktur menggunakan baja atau beton. Nah, jadi pada estimasi untuk engineering dan desainnya, tingkat akurasinya meningkat lagi menjadi kurang lebih 5-10%. Yang keempat yaitu estimasi untuk konstruksi, di mana pada estimasi ini merupakan perhitungan biaya berdasarkan set lengkap dari dokumen kontrak. Nah, jadi estimasi untuk konstruksi ini sudah lengkap dari berdasarkan kontraknya dan juga detail-detail bahan-bahan, alat, dan jumlah kebutuhan orang yang diperlukan. Atau bisa disebut juga sebagai biaya produksinya. Beberapa contohnya yaitu konstruksi tipe gedung lebih banyak menggunakan data historis untuk perhitungannya, sementara konstruksi jalan raya biasa mengacu pada produktivitas pekerjaan. Nah, dalam hal ini ekspektasi akurasinya kurang lebih 5%. Jadi dalam langkah atau jenis yang keempat ini atau estimasi untuk konstruksi ini kurang lebih bedanya 50% dengan pada saat pelaksanaannya nanti. Yang kelima itu estimasi untuk change order. Nah, ini dilakukan pada saat proyek telah berjalan yang diakibatkan oleh perubahan pekerjaan yang diminta oleh owner pada proyek. Nah, ini dapat terjadi misalnya jika owner akan melakukan atau ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan atau perubahan metode sehingga nanti harganya pun berubah dan pada saat pelaksanaannya pun juga ikut berubah. Nah, jadi ini yang mengubahnya yaitu pelaksana atau kontraktornya yang mengubah biaya pada estimasi untuk change order ini. Untuk metode estimasi biaya proyek dibagi menjadi 3. Yang pertama metode harga unit satuan, di mana pada metode ini dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama itu metode akomodasi.
Nah, pada dasar metode akomodasi ini pada dasarnya merupakan metode dengan perhitungan kalkulasi dari biaya yang diperlukan dalam membangun suatu fasilitas berdasarkan pengukuran keseluruhan dari fasilitas tersebut. Yang kedua, metode meter kubik. Nah, biasanya digunakan pada estimasi biaya kecuali untuk konstruksi yang identik dengan volume. Metode meter kubik ini akan bersifat sensitif terhadap volume dari konstruksi dan varian yang mempengaruhinya. Yang ketiga itu metode meter persegi. Nah, metode meter persegi ini sangat bergantung pada bagaimana pengukuran bagi biaya per meter persegi tersebut dibuat pertama kalinya. Yang keempat itu metode area fungsional, di mana pada metode ini estimasi biaya berdasarkan luas area dengan fungsi tertentu. Area fungsional ditentukan sesuai dengan ruang dengan masing-masing kegunaannya pada suatu bangunan. Jadi, selain metode harga unit satuan, ada juga metode cost modeling dan parametrik, mana pada metode ini mengutilisasi model yang telah terdeterminasi dari proyek sebelumnya dan menggunakannya untuk memprediksi biaya proyek yang akan dibangun. Pendekatan ini biasanya diaplikasikan pada proyek yang berulang dengan tipe yang serupa atau mirip lalu mereplikasi analisa teoritis dan expectation-nya pada proyek yang diinginkan. Kemudian untuk metode survei kuantitas, biasanya digunakan saat detail desain secara rinci tersedia dan estimator diharuskan untuk menghitung kos keseluruhan proyek atau paling tidak komponen utamanya. Pricing atau pemberian harga juga dapat terdiri dari unit price seluruh bangunan atau termasuk labor atau pekerjaannya, material, serta alat-alatnya.